Halo baik, kembali lagi di gaptek.id dan setup gua kali ini berbeda karena memang ini bukan setup gua ya. Gua sekarang udah bersama Demas. Halo Dem, apa kabar Dem? Halo. Ya, Akhirnya menempuh hidup baru. Setelah pernikahan akhirnya baru bisa kesini lagi ya. Sorry ya, kita Gue juga sorry agak mundur nih jadinya. Agak lama bikinin visi lu ya. Jadi bukan karena pernikahan lu aja. Sekali lagi selamat Dem ya. Thank you banget. Pernikahannya gitu kan. Berita udah rame juga selalu menikah di mana-mana gitu. Jadi gue hanya bisa mengucapkan ya happy terus lah sama Eva ya. Thank you. Jadi setelah 2 tahun ya kayaknya Dem ya. Dari gue bikin PC-nya Eva. Itu unik ya sebetulnya ceritanya. Gue pengen bikin PC waktu itu kan emang pengen bikin PC gaming. Eva juga pengen bikin. Terus gue YouTube yang paling sering muncul tuh video lu Sup. Dari situ gue kayak ngasih tahu Eva tuh, ini kalau mau ngulik-ngulik bikin PC lihat video Gaptek aja. Akhirnya Eva ngontak lu, akhirnya lu jadinya bikin PC buat Eva. Terus sekarang lu bikinin PC buat gua. Setelah Eva waktu itu lu udah sempet bikin ya? Iya. Kita kontenin kayak gini. Benar. Kayaknya cuma selang berapa hari waktu itu ya? Iya benar. Gue karena mau mencoba bikin sendiri, sotoy, terus gagal. Iya, akhirnya udah sempet rakit-rakit dan Yoi. ternyata nggak kepasang dengan beres. Yoi. Akhirnya gue dateng lah gitu. Dan Yoi. sekarang kali ini Demas upgrade nih ya. Yes. Dengan PC yang memang kebutuhannya kali ini untuk produksi audionya Demas gitu. Mungkin penonton gue belum semuanya tahu lu Dem, karena lu lebih banyak di balik panggung atau di balik layar, man behind the scene lah bisa dibilang ya. Lu tuh sebenarnya apa aja sih Dem kalau di musik ini gitu? Sebetulnya gue behind the scene tuh sebetulnya justru belakangan ini. Gue sebetulnya mulai karir gue tuh justru sebagai performer sebetulnya. Gue sebagai drummer. Gue main buat kebanyakan musisi. Mungkin gue startnya di musisi-musisi jazz. Abis itu umur berapa ya? Mungkin sekitar 15-17 tuh gue mulai main sama beberapa musisi pop lah. Gue mulai main sama kayak Erwin Gutawa Orkestra. Terus setelah itu gue jadi bandnya Agnes Monica juga. Gue main sama Afgan, gue main sama Tompi. Ya di umur belasan tuh gue sebetulnya lebih banyak sebagai performer. Jadi gue ngiringin beberapa artis, gue punya band juga. Terus ya mungkin belakangan ini aja gue mulai producing. Gue mulai producing, terus belakangan ini gue juga mulai sering bikin musik ilustrasi buat film, buat series, buat iklan. Scoring lah ya? Scoring gitu. Untuk musik sendiri apakah udah under label atau? Enggak, kalau gue sendiri emang gue independen. Gue independen, gue kerja buat beberapa artis. Ya kalau producing mungkin paling banyak gue ngerjain buat Eva sih sebetulnya. Cuman kalau di luar itu ya gue ilustrasi musik tuh bisa ya buat siapa aja. Nanti kita lanjut lagi ya untuk ngobrolin skenario penggunaannya. Jadi kurang lebih kayak gitu ya skenario penggunaannya Demas untuk kebutuhan PC-nya nanti. Dan sekarang gue harus jelasin dulu sebenarnya speknya apa aja sih yang dipakai sama Demas gitu. Speknya sih lumayan mentok kanan sih menurut gue, karena ini CPU juga udah pakai Intel Core i9 12900KF. Waktu itu sebenarnya CPU ini Demas yang milih sih gitu. Tapi mungkin Demas milih juga karena ada pengalaman dari temen juga atau gimana? Iya, gue sebetulnya jujur aja kan gue nggak terlalu paham ini ya. Iya. Cuman gue banyak nanya sama teman-teman gue yang emang di musik juga, ya. Terus ya banyak yang merekomendasikan gue spek ini, akhirnya ya gue ngikutin itu dan gue bilang ke lo. Oke, jadi setelah Demas udah mutusin sebenarnya prosesornya yang mau diambil ini, barulah gue selebihnya gue ngerekomendasiin ya motherboardnya, VGA cardnya gitu-gitu dan lain sebagainya. Untuk motherboard gue pakai Gigabyte Z690 Aero D ya, karena si Demas ini ada beberapa device yang memang pakai Thunderbolt ya. Yes. Itu device apa sih, lu bisa sebutin nggak? Gue sebelumnya pakai sound card yang emang kebetulan koneksinya Thunderbolt gitu aja sih, dan gue memang cukup suka dengan sound card ini dan koneksinya tuh memang harus Thunderbolt. Ada berapa device yang lu pakai untuk Thunderbolt ini? Sebetulnya satu doang. Tapi itu sebenarnya jalan nggak kalau misalkan cuma pakai USB Type-C biasa? Yang gue tahu nggak, untuk tipe yang gue pakai emang cuman bisa Thunderbolt gitu. Iya. Makanya lu butuhnya Thunderbolt. Cuma di sini gue pakai Aero D, sebenarnya ada 2 Thunderbolt di belakangnya. Oke. Jadi semisal just in case lu perlu lagi device yang pakai Thunderbolt, dia udah ada 2.
Yes. Tapi emang jumlah USB A-nya, USB Type A-nya sebenarnya nggak gitu banyak. Oh, oke. Beda sama ROG. Kalau ROG itu yang dari Gigabyte, dia jumlah USB Type A-nya banyak tapi nggak ada Thunderbolt. I see. Oke. Jadi agak dilematis juga Iya. karena lu butuhnya port yang kenceng. Yes. Jadi ya ROG aja lah sepertinya ya. Karena device lain sih gue lihat lu lumayan banyak sih, tapi harusnya cukup ya. Cukup. Ya mudah-mudahan cukup. Ya, abis itu juga di sini karena pakai Z690 ya, chipsetnya dia udah mendukung PCIe Gen 5, PCIe Gen 4. Jadi untuk NVMe juga ada 4 slot. Jadi kalau lu storage butuh nambah-nambah lagi. Sekarang kan baru satu nih NVMe-nya, 1 terabyte. Jadi pakai. Nanti kalau mau ditambah-tambahin lagi masih bisa ada sisa 3 lagi. Terus ada backupan dari PC lama juga kan. Yes. Pakai SSD SATA gitu ya. Hard disk SATA-nya dari banknya gitu. Itu masih bisa dipasang semua tanpa ngorbanin slot yang lainnya. Gitu. Dan udah pakai RAM DDR5 pula gitu. Jadi ini ngambilnya ROG-nya bukan yang DDR4 ya, tapi yang DDR5. RAM yang gue pakai tuh G-Skill Trident DDR5 yang 6000 MHz. Totalnya 32 GB dual channel. Tadinya sih nggak mau ngambil itu ya, cuman lu ngincer yang 6.000 dan nggak apa-apa deh, udah ada. Tadinya soalnya pengennya minim banget RGB. Gue jujur lu nyebutin speknya barusan, gue udah agak lupa loh. Iya, gue sih masih ingat karena gue inget lagi nih. Karena udah lama ya. Gue kayak, oh iya ya, ternyata speknya ini ya, gue baru inget lagi nih. Jadi waktu itu pokoknya mau bikinnya minim RGB gitu. Yes. Bahkan kalau bisa RAM-nya nggak RGB. Jadi kalaupun ada LED putih masih kita tolerir lah gitu. Tapi karena butuhnya 6000 MHz dan sepertinya yang minim RGB jarang di Indo jarang gitu. Jadi udah Trident Z 6000 MHz. Toh G-Skill juga memang RAM yang oke juga. Nah, sama karena Demas itu butuh ini, dia request ke gue, pokoknya yang penting bisa silent di sini. Iya, itu penting banget buat gue. Karena di studio ini pas lagi recording nggak mungkin kalau noise-nya berisik, apalagi kalau CPU-nya full load, itu langsung bunyinya kayak pesawat jet. Yes. Jadi solusi gua biar budgetnya juga nggak terlalu tinggi, kalau misalkan gue pakai macam kayak Ryujin gitu water coolingnya, itu emang udah pakai Noctua, tapi harga water coolingnya mungkin bisa keluar 4 juta water coolingnya doang. Cara ngiritnya, kita beli 3 fan Noctua Chromax. Ya kan? Tapi kita beli water cooling dari ID Cooling, Frostflow X360. Gue juga pakai itu di testbed gue gitu. Itu kan cuma sekitar 1.100.000 lah. Ditambah sama 3 fan dari Noctua, itu udah jadi water cooling 360 mili yang silent. Mantap. Gue yang penting silent. Dan emang silent ini Busia gitu. Pun enggak ini. Soalnya kita ambilnya seri Chromax ya, jadi memang silent gitu. Nah, untuk kartu grafis jujur aja gue nggak ada referensi untuk audio. Tapi yang gue baca-baca di forum-forum dan segala macam, kebanyakan orang pakai Radeon justru untuk kebutuhan audio ini. Entahlah, mungkin karena softwarenya lebih butuh OpenCL apa gimana gitu. Jadi gue mencontek aja apa yang udah ada dari orang-orang yang memang produksi di audio juga. Gitu. Dan di sini gue pakai Radeon RX 6700 XT. Alasannya pakai 6700 XT karena 6750 XT saat itu belum rilis waktu beli. Oke. Karena kan kita agak panjang nih. Iya. Sebenarnya di tengah-tengah itu ada rilis yang refreshnya tuh, RX 6750 XT. Oke. Gitu. Bedanya tipis-tipis sih sebenarnya, tapi ya udahlah, it's okay. Kayaknya nggak terlalu begitu bermasalah juga sih. Karena PC lu buat main game masih lu pakai kan? Betul. Nah, makanya kenapa yang ini juga nggak RGB, karena yang PC gue yang buat main game kan udah RGB. Jadi gue pengen bikin ini yang agak beda dikit lah. Oke. Dan NVMe-nya gue pakai 980 Pro ya, 1 tera ya dari Samsung. Jadi harusnya udah oke semuanya. Sisanya power supply juga pakai FSP dari Hydro G Pro 750 watt. Itu full modular juga. Harusnya udah cukup buat nanganin semuanya. Dan PC ini karena gue takutnya Core i9 12900 KF tuh panas karena powernya tinggi sekali, soket PLN pokoknya ini CPU. Karena CPU-nya bisa 250 watt sendiri. Wow. Oke. Ini udah gue tuningin di BIOS. Jadi udah gue kasih thermal limit lah. Jadi harusnya suhunya masih bisa kejaga maksimal di 80 gue setnya. Gitu. Mungkin untuk beberapa yang awam mungkin nganggepnya 80 tuh panas gitu, tapi sebenarnya 80 tuh adem. Iya, 80 itu adem gitu. Karena kalau 12900 KF ini sih 100 gampang. Meskipun udah pakai water cooling segede gini. Wow. Tapi kalau VGA card nggak ada yang di tuning gimana-gimana karena
efeknya nggak terlalu signifikan. Nanti gue lihat sih, ya nanti gue bakalan lihat demonya, kalian juga bakalan lihat sembari gue ngobrol gitu. Nah, oke, itu soal spesifikasi dan juga tuningnya ya. RAM juga udah gue tuning, jadi udah jalan 6000 gitu. Pokoknya nanti kalau ada suatu waktu ada bermasalah di BIOS, gue udah save BIOSnya. Oke. Ya, lu tinggal ini penting nih lu kasih tahu gue. tinggal load aja gitu ya. Jadi itu penting ya. Siap. Gitu. Kecuali ada permasalahan di hardware, ya lu calling gue aja lah. Siap. Kalau permasalahan di software doang, tinggal load aja itu. Mantap. Oke. Nah, sekarang kita ngomongin soal skenario lu nih dalam kerjaan lu lah. Sebenarnya workflow-nya tuh mulainya dari mana sih biasanya, Dem? Oke, gue biasanya kalau bikin produksi musik itu gue nggak langsung rekam audio. Jadi gue banyak rekam pakai software instrumen, which is sound-soundnya tuh dari software. Even gue misalnya bikin piano atau ya apapun lah, itu gue biasanya start pakai software instrumen. Nah itu tuh cukup makan banyak apa ya? Apa sih sebutannya kalau kayak gitu tuh? Makan resource. Nah ya, makan resource dari komputernya gitu. Nah makanya kenapa gue butuh upgrade komputer ini, karena biasanya even sampai gue ke tahap final pun software instrumennya tuh tetap banyak gitu. Gue pakai sound-sound yang dari software tuh tetap banyak, walaupun memang ada beberapa yang gue ganti dengan instrumen beneran, misalnya bass atau keyboard gue take beneran. Kalau input pakai instrumen gini, lu record ke mic aja gitu, atau dari device lu juga udah bisa langsung ini selama alat musiknya elektrik? Iya bisa. Jadi gue langsung colok itu ke sound card gue, dari sound card langsung ngebaca di komputer, gue tinggal record aja. Tapi kalau yang akustik kayak gini? Akustik harus pakai mic. Mau nggak mau harus pakai mic? Harus pakai mic. Okay. That's why gue butuh komputernya silent. Itu dia. Sama vokal juga kan ya? Sama vokal juga, iya benar. Nah, vokal di sini juga? Kalau lu produksi? Tergantung sama siapa. Kalau sama Eva tuh nggak suka take di studio luar. Dia butuh ngerasain moodnya tuh nggak kayak di studio. That's why kita rekamannya benar-benar di sini. Dia kadang bisa di sofa, kadang bisa duduk kayak gini, kadang bisa berdiri, kadang bisa duduk. Oh justru malah nggak? Dia nggak di studio yang proper, bener-bener kedap banget kan? Enggak. Terus ada yang monitor dari luar. Iya. Jadi Eva tuh ya kita pernah coba cara itu juga dan hasilnya jadi Eva kurang puas karena dia merasa terlalu apa ya? Ya mungkin kalau rekaman vokal tuh mood tuh sangat ini banget ya, sangat berperan penting banget. Jadi gimana pun caranya si penyanyi tuh harus comfortable sama suasananya. Ya sejauh ini dia paling nyaman rekaman di rumah gitu. Dan memang sekarang teknologi udah ngedukung sih untuk apa-apa dari rumah. Betul. Gitu. Kalau dulu sih kayaknya nggak bisa ya gitu-gitu. Asli. Oke Dem, kalau soal di musik sendiri tadi kan kita udah ngomongin soal prosesnya ya. Tapi masalahnya gimana? Ini gue bicaranya soal masalah teknis ya. Iya. Bukan masalah lu kehabisan ide atau gimana? Iya. Sebetulnya emang karena gue kalau bikin musik tuh pasti gue start bikinnya pakai software instrumen. Jadi gue kadang kalau misalnya gue udah mulai kebanyakan tuh software instrumennya, mulai deh tuh bisa lemot, komputer gue bisa parahnya bisa sampai nge-freeze gitu. Jadi ya kendalanya itu kalau misal gue lagi bikin terus lagi ada ide terus tiba-tiba komputernya nge-freeze kan jadi bingung gue. Ini udah ada iya kan bisa iya malah bisa sampai hilang gitu ide gue karena sibuk ngotak-atik komputer ya. Jadi ya that's why gue butuh upgrade komputer gue yang lama supaya lebih powerful, supaya nggak ada deh tuh masalah-masalah. Berapa lapis layer gitu Dem sampai high itu bermasalah gitu? Iya, sebetulnya tergantung sama software instrumennya sih. Ada beberapa software instrumen yang emang nggak terlalu berat. Cuman kalau misalnya gue udah pakai kayak orkestra gitu misalnya, itu biasanya berat tuh orkestra. Ya mungkin kalau misalnya gue pakai 5 masih aman, 5 track. Udah mulai 10, 15, nah tuh mulai lemot, mulai loadingnya lama banget. Kalau loadingnya lama masih oke lah. Itu udah pakai SSD? Iya. Makanya itu agak challenging-nya di situ tuh kalau udah mulai. Ya karena memang yang gue tahu memang software instrumen buat
orkestra tuh memang cukup berat gitu, dan untuk apa ya, untuk pekerjaan gue terutama kalau misalnya gue bikin ilustrasi buat film atau iklan atau apapun, itu kebanyakan gue butuh sound orkestra itu. Nah, tadi kan lu nyinggung soal film ya. Apa yang ngebedain antara lu scoring untuk film sama lu bikin lagu? Atau mungkin lu bisa jelasin dulu kali ya, scoring untuk film tuh maksudnya apa sih gitu? Scoring tuh sebenarnya bikin ilustrasi musik yang based on adegan. Jadi misalnya adegan lagi berantem atau adegan lagi romantis. Termasuk sound effect? Sound effect enggak. Jadi gue bener-bener scoring sama sound effect. Scoring tuh bener-bener musik latar. Jadi gue bikin musik yang untuk mensupport adegan tersebut. Bikin ambience kali. Iya, jadi tapi memang di luar sound effect ya. Jadi sound effect tuh ada timnya tersendiri biasanya. Gue bener-bener bikin musik yang memang untuk mengenhance adegan tersebut gitu. Jadi misalnya gue bikin adegan buat romantis ya, misalnya piano atau apa gitu. Gue mau nanya, nah ini gue baru kepikiran nih. Ini nggak apa-apa lah ya, spoiler film ya gitu. Kayak kemarin di Doctor Strange kan, kalau lu nonton Multiverse of Madness, itu ada scene di mana dia lagi berantem, Doctor Strange sama Doctor Strange. Tapi ada instrumen musik di situ. Itu bisa jadi scoring atau sound effect? Lempar terus ada suara musik. Kalau masih tiba-tiba jadi kayak suara lagu. Iya, kalau masih berbentuk berbentuk nada atau masih yang ya kita bisa bedain kan kayak yang mana yang terdengar seperti emang musik, yang mana yang terdengar seperti memang hanya efek aja. Nah, kalau yang adegan yang lu bilang barusan itu menurut gua yang waktu gua nonton juga itu termasuk ke dalam scoring sih. Termasuk dalam scoring karena memang mungkin bukan musik yang ada patokan gitu, mungkin musik. Nah, itu kalau di scoring tuh bisa kayak gitu. Scoring tuh lu nggak mesti ngikutin tempo, lu bisa aja ngikutin bener-bener dan nggak harus adegan satu gitu. bar gitu, nggak usah. Nggak, itu bisa abstrak banget memang. Kalau di scoring bedanya sama bikin lagu biasa, memang kita lebih fokus kepada ya gambar ya gitu. Kita nyocokin gambar ya. Gitu. Berarti mungkin ada tektokan sama di tim special sound juga kali di sound effect juga kali. Cuman kan memang kita kalau ngerjain scoring kita udah harus dapat at least offline editingnya udah fix. Jadi lu harus sembari lihat kan otomatis kan? Jadi gue biasanya ya semua sih gue yakin pasti. Jadi lu ngerasain nih garing-garingnya film? Iya, nggak ada apa-apa gitu kan. Dan itu biasanya gue harus nontonin dulu misalnya. Ya kayak terakhir gue ngerjain seriesnya 40 menit, gue nonton 40 menit nggak ada lagu sambil gue ngebayangin adegan ini kira-kira lagunya kayak gimana gitu. Taruhlah 2 jam film itu kan lo harus memikirkan berapa banyak ilustrasi yang lo harus bikin yang berbeda-beda. Memang ada kadang-kadang main theme-nya lo pakai lagi gitu, cuman bisa aja tema yang sama dibungkus dengan aransemen yang berbeda gitu, moodnya beda, tapi mungkin temanya masih sama, cuman ya instrumentasinya bisa beda. Jadi kadang lu nggak bisa ikutin metronom gitu. Kalau lu bikin lagu kan lu ya udah metronomnya segitu terus, steady terus segitu. Kalau lu bikin film bikin scoring, metronomnya bisa tiba-tiba kita bikin makin cepat supaya ngikutin gambar. Terus misalnya gambarnya butuhin transisi yang bikin kalau ini temponya segini nggak nyambung, gue harus pelanin lagi temponya, gue nyari temponya untuk supaya pas sama gambarnya. Jadi memang juga ya? Challenging sih. Gue sebenarnya kurang ngerti itu pas lu ngomong itu. Agak tapi udah berapa judul? 10? Atau di bawah 10? Atau udah 50? Enggak. Kalau 50 kayak 10 mungkin ya sekitar 10 kali ya. Oke. Iya. Dari PH yang sama? Enggak, beda-beda. Sebetulnya gue mulai ngerjain ilustrasi tuh dari zaman gue
kecil tuh udah mungkin SMP, SMA tuh gue sempat ngerjain kayak FTV gitu. Itu gue udah sering bikin tuh zaman dulu masih ya sambil belajar. Jadi tapi skalanya mungkin FTV nggak kayak series di OTT sekarang. Nggak, iya, series di OTT garapannya kelihatan jauh lebih serius. Betul. Cuman ya untuk anak SMP waktu itu gue ngerjain FTV lumayan deg-degan juga. Gila, SMP udah ngerjain FTV. Jadi yang kalian lihat lagi jatuh terus ada backsound-nya apa ya? Dia yang ngerjain. Itu berarti ya 10 tahun, 15 tahun yang lalu lah berarti. Sekarang lu lagi ngerjain apa? Gua baru aja kelar produksi buat album terbarunya Eva yang rencananya rilis tahun ini. Semoga tahun ini benar-benar bisa rilis. Hampir semua ya lagu Eva tuh yang iya, jadi Eva mulai album pertama gue ngerjain beberapa lagu, 1-2 lagu kalau nggak salah. Album kedua gue awal-awal tuh juga yang benar-benar bikin netes banget tuh. Iya, Eva ngeluarin album pertama. Itu kebetulan gue masih kuliah di US, jadi gue ngerjainnya remote tuh, gue masih di LA. Ya ngerjain by internet aja. Pas album kedua gue mulai ngerjain satu album dan ini mau album ketiga. Sampai yang Krisya kemarin terlibat juga. Kalau Krisya pencipta kan bukan kan? Bukan, kalau yang nyiptain lagunya kan memang Lalail Manino. Produsnya juga sebetulnya Lalail Manino. Gue bantu support kayak gue engineer. Gue kayak dia karena lagi-lagi dia take vokal harus di rumah. Take vokalnya di sini. Gue disitulah gue kayak gue bantu aransemen sedikit-sedikit buat kayak backing vokal gitu-gitu. Tapi album kali ini lebih banyak penciptanya siapa? Apakah Eva sendiri? Tetap Eva sendiri. Gua hanya sebagai produser. Ada kolaborasi lagi kayak sama El Manino lagi? Nggak ada. Semua lagu yang nulis Eva, yang produce gua sama Petra Sihombing. Petra Sihombing juga bantu sedikit-sedikit di songwriting-nya. Terus udah sih, emang kita basically tim produksi ya kita bertiga aja. Thank you Dem ya. Thank you banget Sob. Sukses sama Eva semua albumnya. Amin. Ya. Sukses buat Gaptek. Lah di amin. Tahun ini, gitu. Amin. Oke, segitu aja dulu untuk pembahasan kita berdua kali ini soal PC barunya Demas. Jadi ini bukan upgrade sih sebenarnya, tapi nambah. Tadinya mau upgrade, akhirnya nambah baru. Karena Demas mau misahin antara PC gaming sama PC kerjanya. Yes. Oke, komen di bawah ya menurut kalian gimana. Karena kalau untuk PC seperti ini, kayaknya udah nggak bicara soal budget lagi sih. Memang kalau budget hampir mentok kanan gitu, hampir tinggi. Cuman kan dengan project yang Demas jalanin, sebenarnya balik modalnya harus cepat. Amin. Allah amin. karena kan ya proyek-proyek gituan sudah pasti uangnya tidak sedikit gitu. Jadi buat tim mending nih kadang yang rakit-rakit PC, aduh mending ini, mending itu gitu. Ya tergantung kerjaannya juga apa gitu. Kalau Demas kan memang produktifnya di situ. Jadi, ya, yang penting kita bikin sesuai kebutuhan lah. Iya. Ya. Dan masih tetap di pressing loh itu kulit. Iya dong. Komen di bawah ya menurut kalian gimana. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow sosial media gue. Kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek, bisa juga beli merchandise Gaptek, ada di kolom deskripsi. Gue Suki dan juga gue Demas. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah.